Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dias Joni Irwanto dengan NRP 22361 2210 dan khususnya untuk dosen mengganggu Ibu Oki izin mempresentasikan hasil kerja saya yaitu pengamatan sinyal seluler dari BTS terdekat. Untuk latar belakang sendiri yaitu saya adalah sistem komunikasi seluler merupakan tulang punggung komunitas global modern memungkinkan komunikasi suara dan data cepat dekat dan reliable di seluruh dunia. Sejak dikenalkan generasi pertama 5G, teknologi ini terus berevolusi menjadi 2G, 3G, 4G, hingga 5G. Dengan setiap generasi menawarkan kecepatan data yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan kapasitas jaringan yang lebih besar. Peningkatan permintaan akan layanan seluler yang handal dimulai dari streaming video hingga Internet of Things atau IoT yang mengharuskan pemahaman mendalam tentang bagaimana jaringan ini beroperasi. Komponen kunci dalam jaringan ini adalah sinyal radio ke perangkat seluler. Penggunaan BTS terdekat ini juga dapat dilayani karena adanya kebutuhan gratis untuk menunjukkan dan menganalisis data jaringan seluler. Untuk metode penelitian sendiri saya ambil yaitu ada alat dan perangkat yang saya gunakan yaitu ada smartphone dengan aplikasi saya gunakan adalah Network Cell Info Lite, Netmaster, dan OpenSignal. Untuk Google yang selanjutnya juga ada Google Maps untuk menentukan koordinat jarak, speed test untuk mengukur performa jaringan. Parameter yang akan diukur yang akan saya tekankan ya di sini adalah RSP, SRRQ, SINR, PCI, band tag, throughput download atau upload, dan latensi. Selanjutnya ada ke jarak BTS-nya yaitu sekitar 1 km. Tinggi BTS-nya yaitu 40 meter dan frekuensi band-nya adalah 1800 MHz atau Hz. Dan DL-nya ada di 1842,5 MHz dan UL-nya ada di 1747,5 MHz. Berikut adalah hasil dari pengukuran. Dokumentasi dari hasil pengukurannya yaitu ada yang pertama ada Network Master, selanjutnya ada Network Cell Info, dan selanjutnya ada Upload Signal, dan berikutnya adalah Google Maps. Di sini ada Google Maps-nya sendiri, berikut adalah gambaran dari jarak pengukur dan BTS-nya. Selanjutnya ada di informasi lokasi dan parameter. Lokasi dan parameter saya mengambil dari kedai bakso Putra untuk pengambilan jaraknya. Dan jarak ke BTS-nya adalah 1 km. Selanjutnya ada di tinggi BTS-nya 40 kilo dan operator yang saya gunakan adalah Indosat hanya di 3 atau di 1800 MHz. EAR VCN-nya adalah sama yaitu di 1800 MHz dan bandwidth-nya berada di 20 MHz. Data informasi jaringan. Pada RSP, nilainya berada di 92 dBm ketika diukur menggunakan Selnet Call Info. Selanjutnya ada di SINR yaitu asumsi saya ada di 9 dB. Dan selanjutnya ada di SRRQ yang ada di 9 nilainya berada di 9 dB. Yaitu yang saya ukur dengan menggunakan set power. Menggunakan aplikasi Netmaster. Berikut adalah gambaran dari datanya. Selanjutnya ada PCI di 203 dan selanjutnya ada
download speednya di 22 Mbps yang saya gunakan menggunakan OpenSignal sini. Dan selanjutnya ada upload speednya di 10 Mbps dan latensinya di 40 ms. Analisis clean budget ada berdasarkan hasil data perhitungan noise di atas untuk perhitungannya di 20 MHz adalah berikut thermal noise, yaitu adalah 101 dpi. Lalu ada di downlink parameter. Untuk dari tabelnya sendiri saya menggunakan arahan dari Bogi, yaitu yang ada di PPT pada slide 20. Hasil parameter TA-nya di hasil dari SP-nya ini ada di ini, dari receiver sensitivity-nya didapat dari perhitungan X-nya ditambah thermal noise-nya, yaitu berada di min 87. Selanjutnya ada di measure RSP-nya mendapatkan nilai min 92 dan margin downlink-nya MA available-nya di 145 dan margin downlink-nya di 99. Untuk faktor 14-nya didapat dari yaitu dari perhitungan EIRP-nya sendiri, itu berada di 61 dikurang dengan perhitungan dari measure RSP-nya, yaitu di 92. Itu yang didapat adalah 51. Selanjutnya ada variabelnya didapat dari RFP sendiri dan margin, yaitu 495. Selanjutnya ada di downlink-nya didapat dari MAPL-nya atau Axel Butler-nya berada di 9. Selanjutnya ada EIRP yang didapat dari perhitungan UET power, antena gain, dan body loss, yaitu yang didapatkan nilainya dari 23. Selanjutnya ada di 100 thermal noise-nya, yaitu diambil dari yang tabel di atas, yaitu thermal noise-nya. Selanjutnya ada coupling SNR yang diambil dari SNR di atas. Selanjutnya adalah level silver sensitivity didapat dari dua satu dari dua T2, yaitu asymptote noise figure ditambah thermal noise-nya dan ditambah lagi dengan coupling SL-nya. Selanjutnya ada di entertainment, ada di guide sistem loss di uplinkable, yaitu di 100 mendapatkan nilai di angka 1324, yaitu didapatkan dari ALP, sensitivity, margin, dan gains. Selanjutnya adalah margin uplink, yaitu didapatkan dari EMPL estimasi slot, berarti nilainya adalah min 9,6. Berikut adalah analisis dari perhitungan model Kastata dan dihasilkan adalah 134,86. Selanjutnya yang B adalah ada di perbandingan bad loss, yaitu telemeter bad loss dengan nilai yang saya dapatkan adalah ini 134,86 dB. Maksud bedanya adalah di 142 dB dan excess-nya di 17,14 dB. Selanjutnya adalah hasil analisanya. Dari keseluruhan penelitian data dianalisakan bahwa kualitas sinyal sangat baik. Ini ditunjukkan pada pengukuran di kedai bakso 3 putra menunjukkan performa jaringan LTE berdua yang sangat baik. Parameter seperti kunci RFP dan sebagainya dikategorikan excellent atau kecepatan untuk 25 Mbps juga excellent. Stabilitas jaringan baik, nilai SNR 9 dB dan LSP LT terdapat dalam kategori bagus, menunjukkan rasio sinyal terhadap noise dan interferensi yang memadai untuk menggunakan data yang stabil. Selanjutnya latensi rendah. Latensinya terdapat di angka 40 ml kategorikan bagus.
Jadilah aplikasi sensitif waktu seperti video call dan untuk gaming. Selanjutnya ada spesifik bandwidth. Pengukuran dilakukan pada bandwidth 1800 MHz pada bandwidth lokasi BTS dan jaraknya adalah satu kilo dengan ketinggian BTS 40 meter. Daya pancar pangkat menggunakan negatif UETX power jauh lebih kecil daripada daya pancar BTS. Meskipun mungkin dapat dikategorikan sangat negatif, kecepatan upload terukur masih dikategorikan sangat bagus. Ditunjukkan alokasi sumber daya jaringan yang efisien. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari seluruh percobaan uji penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa jaringan yang tidak disebut atau provider yang saya gunakan seperti adalah Indosat Orido di kedai bakso 30 sama Del di sama Del menggabungkan hasil pengukuran lapangan dan perhitungan teknis nilai budget dan model propagasi. Kualitas layanan jaringan di lokasi pengukuran tergolong baik dan sangat baik. Bahkan kecepatan data jaringan menunjukkan performa download yang sangat baik. Untuk upload ini mendapatkan kecepatan 10 Mbps. Memastikan pengalaman penggunaan yang lancar, aktivitas streaming, dan pengiriman data. Kualitas sinyal SP dan tingkatnya dapat diterima dari SPP dan DPI. Dan hasil driver noise 9 dB berada di kategori yang sangat menunjukkan penerimaan sinyal yang kuat, minim gangguan. Hal ini berarti daya pancar tidak memadai BTS standar. Untuk menjadi only batas International Edge. Sistem potensial kekuatan ini diperoleh adalah hasil propagasi yang menemukan sinyal aktual yang berkisar 142 dB. Lebih lagi dari prediksi teoritis, DP menunjukkan adanya redaman lingkungan moderat terbatas 7,4 dB yang tidak terjangkau oleh model kesempatan standar. Oleh karena itu diperlukan optimasi, misalkan tambahan tema untuk memperkuat daya terima di sisi BTS untuk mengatasi ketegangan angin. Oleh karena itu, penelitian ini dapat disimpulkan berbasis. Berikut adalah lampiran dari link pengamatan yang setelah saya lakukan, dan berikut adalah link dari lokasi BTS-nya. Dan ini untuk link YouTube-nya nanti setelah saya upload. Saya Dias Joni Irwanto mengucapkan terima kasih untuk Bobi dan teman-temannya. Untuk tugas ini saya akhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.